Jadi akan lebih banyak sama Kak Anissa. Terima kasih semua. Nah, iya, jadi mungkin nanti selama kelas ini penjelasan dan lain-lainnya itu bakal didominasi sama gue sendiri. Yaudah, gue langsung mulai aja mungkin ya. Gue share screen dulu sebentar. Udah kelihatan belum teman-teman share screen yang gue ingin? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, yaudah, gue langsung mulai aja kali ya. Oke, jadi memang ini sistemnya gue sama Demetrio bakalan kita baca soal, terus nanti kalian coba jawab lewat kolom chat atau misalkan lewat polling yang nanti dibikin. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke soal pertama. Ini mungkin masih gampang, kalian juga masih ingat gitu ya. Upaya yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau dilakukan pada tahap apakah historiografi, apakah heuristik, apakah kritik sumber, atau mungkin bisa jadi interpretasi atau juga analisis. Nah, menurut kalian yang mana nih? Tuh. Yang B, Kak. Oke. Udah, langsung kita bahas aja kali ya. Nah, jawabannya adalah B, heuristik. Jadi kalau misalkan kenapa nggak A? Kalau historiografi itu kan penulisan sejarah. Terus kalau C itu kan kritik sumber. Kritik sumber itu maksudnya adalah menguji naskah sumber. Sebentar. Ya maaf guys, tadi ada gangguan sedikit. Ya jadi kenapa bukan H? Historiografi itu kan penulisan sejarah. Dan kenapa bukan kritik sumber? Karena kritik sumber itu kita dalam hal mengkaji sejarah, kita harus menguji dulu tuh sumber-sumber yang kita dapatkan itu valid atau tidak, seperti itu. Terus, kenapa bukan interpretasi? Kalau interpretasi sendiri itu kita menafsirkan atau kita bisa memberikan suatu pandangan terhadap suatu peristiwa sejarah seperti itu. Kalau analisis sendiri di sini aku lihatnya dia terlalu general ya. Maksudnya analisis itu kan bisa dari berbagai hal gitu, berbagai bidang gitu. Jadi itu terlalu general. Oke, langsung next aja ke soal berikutnya. Nah, nomor 2 ini cara mempelajari peninggalan manusia purba itu dengan mengelompokkan benda-benda purbakala ke dalam kelompok yang sejenis. Itu dikenal dengan teknik apa? Apakah ini saya bukan teknik sih, ini nama ilmunya apa gitu. Apakah stratigrafi, apakah paleoantropologi atau tipologi atau ikonografi atau arkeologi. Nah, coba kalian itu isi dulu di votingnya. Gitu. Kayaknya kan banyak yang udah paham ya sebenarnya ini, karena juga masih lumayan mudah dipahami lah ya soalnya, dibilang. Tuh. Oke deh, langsung aja kalian ke pembahasan biar cepet juga. Kayak kalian juga udah pada paham soal seperti ini gitu. Nah, jadi jawabannya benar, arkeologi. Kenapa bukan stratigrafi? Kalau kalian nggak tahu stratigrafi apa, jadi stratigrafi itu dari kata strata, artinya kelas atau perbedaan atau misalkan pengelompokan. Jadi dia adalah suatu studi tentang sejarah, tentang komposisi, umur,
Tapi tentang apa? Tentang ngebahasnya tentang tanah dan lapisan-lapisan batuan yang menjelaskan sejarah bumi. Jadi stratigrafi ini tuh adanya dalam bidang geologi atau geografi. Nah, kalau paleoantropologi, kalau kalian juga bingung, itu paleo artinya tua. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia. Jadi sekira-kiranya kalau kalian misalkan bingung gitu, nggak tahu istilahnya, paleoantropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia pada lalu yang ditemukan dalam bentuk fosil-fosil kayak gitu. Nah, kalau tipologi sendiri itu adalah dia ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis kayak gitu. Nah, untuk ikonografi sendiri, kalian ingat aja kata-katanya icon gitu, atau misalkan kayak gambar. Jadi dia cabang sejarah seni yang memang mempelajari gitu deskripsi dan interpretasi isi gambar. Seperti itu. Oke, aku next ya. Nah, ini mungkin udah mulai, soalnya udah mulai panjang, tapi coba kalian serapi dulu soalnya, kalian baca-baca gitu. Ini tentang kebijakan ekonomi di masa era awal kemerdekaan, namanya Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Nah, itu kan dibentuk atas usul dari Kemakmuran Akagani. Nah, badan ini juga dia merupakan badan yang pada dasarnya tetap bertugas gitu membuat rencana pembangunan untuk jangka 2 sampai 3 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh beberapa kebijakannya, rencananya apa. Nah, mungkin kalian udah tahu atau udah sering pernah dapat soal kayak gini, mirip-mirip gitu. Oke, boleh diisi itu pollingnya. Wow, ini jawabannya bervariasi ya kalau lihat dari polling. Ini juga mungkin kalian lumayan awam gitu ya soal pembangunan 10 tahun di masa awal kemerdekaan itu. Aku langsung bahas ke pembahasannya. Jadi jawabannya itu adalah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya inti kebijakan dari planning board itu adalah nasionalisasi perusahaan asing. Nih, aku balik lagi ya. Nah, kan ini kecuali ya. Jadi rencana pembangunan 10 tahun itu isinya itu adalah nasionalisasi perusahaan-perusahahan asing. Jadi di masa awal kemerdekaan itu kan bisa dikatakan ekonomi Indonesia kan sehabis perang juga itu buruk lah ya. Jadi pemerintah menerapkan pembangunan 10 tahun yang isinya perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan-perusahaan Jepang, aset-aset asing itu dicoba dinasionalisasi gitu. Lewat misalkan kayak dari bangunan umum, perkebunannya, industrinya, yang sebelum perang itu kan jadi milik negara, dan itu tuh akhirnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Terus yang kedua, kayak dia juga bisa lewat kayak bangunan umum yang sifatnya krusial dari milik asing itu diambil alih atau bahasanya dinasionalisasikan gitu, tapi dibayar lewat ganti rugi. Terus juga perusahaan Jepang itu juga akan disita gitu. Terus perusahaan modal asing lainnya itu juga akan dikembalikan gitu kepada yang berhak gitu. Karena kan memang dia setelah perjanjian pasca kemerdekaan itu Indonesia ada perjanjian dengan Belanda gitu. Dan kalau misalkan dibilang apakah dia membuka diri terhadap modal-modal asing, itu enggak. Karena di saat itu Indonesia posisi ekonominya belum sejauh itu, karena kan masih benar-benar dini, masih benar-benar baru, seperti itu. Aku next ya, oke. Okay. Nah, ini juga kalian mungkin jarang dengar gitu. Konferensi Kairo tuh, dari 22 sampai 26 November itu dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, terus ada Winston Churchill, ada Chiang Kai-shek dari Republik Cina. Itu dia bahas tentang apa sih gitu.
apakah keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik, atau peluang untuk mengikut sertakan kekuatan komunis, atau posisinya sekutu melawan Jepang pada Perang Dunia II gitu. Atau misalkan juga bisa jadi Joseph Stalin memohon untuk memainkan peran yang lebih besar dan juga memetakan kekuatan negara sentral di medan pertempuran Eropa. Oke, ini udah banyak yang jawab ya, daripada kalian penasaran. Langsung aja aku bahas ke pembahasannya. Jadi jawabannya adalah tentang posisi sekutu melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan membuat keputusan tentang Asia setelah perang gitu. Kenapa jawabannya bukan yang A sih, Kak? Emang si Chiang Kai-shek dan lain-lain itu ngebahas apa? Jadi keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik itu jelas bukan ya, karena di situ kan mereka berkumpul untuk membahas kekuatan sekutu gitu. Terus kenapa bukan yang B, peluang untuk mengikut sertakan kekuatan komunis ke dalam kubu sekutu guna memperkuat kedudukan? Ini jelas tidak ya, karena di saat itu kekuatan komunis yang besar adalah kan Uni Soviet. Kalau kalian ingat di kelas Perang Dingin yang aku pernah bahas sama Demet juga, itu Uni Soviet itu sebelumnya pernah membuat fakta perjanjian netral dengan pihak Jepang gitu. Jadi dia nggak mungkin ikut dalam perjanjian ini, karena pada dasarnya kalau misalkan nanti Uni Soviet ini ikut dalam perjanjian ini akan melukai melukai perjanjian yang dibuat antara Uni Soviet dengan Jepang, dan juga Chiang Kai-shek sendiri itu kan dia salah satu istilahnya sebelumnya adalah kayak founding founder-nya Republik Rakyat Cina gitu. Jadi kalau misalkan ada, itu bisa jadi kalau Stalin ikut, itu Chiang Kai-shek nggak ikut gitu. Nah, terus kalau yang D, permohonan Joseph Stalin untuk memainkan peran lebih besar terhadap Jerman di Eropa dan Jepang di Asia, ini jelas bukan, karena tadi Soviet itu udah punya fakta perjanjian netral dengan Jepang, sampai tahun 43 mereka tuh nggak pernah ada perang gitu. Terus memetakan kekuatan negara sentral di medan pertempuran Eropa dan Asia Pasifik, ini juga bukan ya, karena fokus utamanya adalah tentang Asia gitu. Mereka pengen bahas gimana nanti Asia nih setelah perang gitu, Perang Dunia Kedua, seperti itu. Terus aku next soal selanjutnya. Nah, ini juga salah satu konflik Timur Tengah yang cukup kompleks ya. Gerakan Intifada itu adalah reaksi atas keputusasaan, kekecewaan, kelemahan gitu dalam menghadapi Israel. Yang pertama kali muncul pada saat, nah ini gerakan Intifada yang pertama kali itu sebenarnya trigger awalnya tuh gara-gara apa sih? Apakah karena perubahan strategi perjuangan dari perlawanan bersenjata, terus mundurnya Ikhwanul Muslimin, itu kalian bisa pilih gitu. Nah, ini mungkin juga jawabannya kalian banyak yang bervariasi ya. Oke. Aku mungkin langsung masuk pembahasan kali ya. Jadi jawabannya tuh D. Jawabannya tuh D. Masuknya truk militer Israel ke wilayah pengungsi Palestina di Jabalia di Gaza gitu. Jadi jawabannya kenapa bukan A, bukan B, bukan C, bukan E. Jadi gini, perubahan strategi perjuangan dari perlawanan bersenjata kepada cara-cara diplomasi, sama mundurnya Ikhwanul Muslimin cabang Palestina dari kancah perjuangan politik itu faktor yang membuat istilahnya perjuangan Palestina ini menurun gitu. Jadi itu bukan pemicunya gitu, istilahnya bukan
apinya gitu dalam konflik ini. Dan terus kalau tadi kalian pada jawab ditandatanganinya perjanjian Oslo antara PLO dengan Israel ya, itu salah karena dengan perjanjian Oslo ini mengakhiri gerakan Intifada dari tahun 87 sampai 93. Gitu. Terus kenapa bukan gitu? Karena Perdana Menteri Ariel Sharon menginjakkan kaki ke Masjid Al-Aqsa tahun 2000 itu adalah gerakan Intifada yang kedua. Jadi kalau kalian belum tahu gerakan Intifada apa, gerakan Intifada itu sebenarnya gerakan perlawanan ya, itu puncak dari perlawanan rakyat Palestina, dan saat itu ada istilah the children of stone karena saat itu mereka tidak punya senjata yang mumpuni, jadi mereka cuma lempar dengan batu kayak gitu. Dan waktu itu truk-truk militer Israel itu masuk ke wilayah pengungsi di Palestina, di Jabalia, di Gaza itu. Nah, itu di situ terdapat dua korban pengungsi dari pihak Palestina, dan di situ pemicunya adalah disitulah istilahnya pemicu apinya di situ dari konflik ini, seperti itu. Oke, aku next. Nah, ini mungkin kalian juga pernah tahu, nomor 6, orang Sumeria itu menciptakan salah satu sistem penulisan paling awal. Nah, itu sejak sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, itu lama banget. Dia orang-orang Sumeria ini dia nulis di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Nah, tulisannya itu apa? Apakah hieroglif, apa cuneiform, apa piktograf, apa kaligrafi, apa Ibrani? Kalian bisa pilih gitu, di polling yang nanti dibuat, atau bisa juga di kolom chat kayak gitu. Nah, itu kalian bisa jawab apakah hieroglif, apakah cuneiform, apakah piktograf. Ini ingat ya, ini orang Sumeria gitu. Dia menciptakan salah satu sistem penulisan paling awal. Dia menulisnya di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Orang Sumeria nih. Kalian harus hati-hati nih. Oke deh, kayaknya aku langsung bahas aja ya, karena kalian banyak yang kayaknya kekecoh sama soal ini nih kayaknya. Jadi jawabannya cuneiform, guys. Tuh. Kalau misalkan tadi kalian jawab itu hieroglif, hieroglif itu adalah orang-orang Mesir. Jadi cuneiform itu apa? Kuna itu tuh artinya paku, form itu tuh bentuk. Jadi kalau kata orang Indonesia tuh aksara paku lah ya, padanan bahasa Indonesianya adalah aksara paku gitu. Dan ini salah satu sistem penulisan yang lumayan tua gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ, memang kenapa disebutnya tuh aksara paku, karena memang dia bentuknya tuh tegas gitu. Terus ya ini tuh awalnya dari ucapan, dari kata-kata, terus mereka bisa membuat itu masuk ke gambar, terus mereka buat jadi suatu sistem vokal kayak gini gitu. Dan itu salah satu bentuk peradaban yang tinggi, karena di masa itu manusia belum ada yang bisa untuk membuat suatu sistem yang pada saat itu ya, pada zaman itu sangat kompleks kayak gitu. Nah itu contohnya lah. Ini kalau hieroglif, nah itu tuh yang tadi adalah dia tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen, logograf, dan alfabet. Jadi kalau hieroglif itu dia lebih sifatnya kayak gambar gitu lah. Kamu bisa lihat ada gambar burung itu latinnya A, terus B atau C, itu kayak gitu. Kalau piktograf itu kalau dalam bahasa Indonesia piktogram. Itu kayak semacam gambar, di mana gambar-gambar itu tuh meniru keadaan objek yang sebenarnya kayak gitu. Dia kayak hieroglif, dasarnya hieroglif itu tulisan Mesir itu dari piktograf kayak gitu. Kalau kalian lihat yang sebelah kanan itu kan ada kayak itu kan gambar-gambar yang di dinding yang warnanya abu-abu itu tuh sebenarnya ada artinya gitu. Itu tulisan hieroglif. Kalau kaligrafi mungkin kalian udah tahu, udah sering dengar juga. Itu dia salah satu seni rupa tulisan tangan ya, dan itu biasanya mengandung isi-isi Al-Quran.
Kalau Ibrani sendiri itu bisa jadi suatu bangsa, bisa jadi suatu bahasa. Tuh, nah itu bahasa Ibrani kayak gitu. Itu bahasa Ibrani itu merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan sebagian orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Gitu. Oke, aku lanjut. Soal nomor 7. Nah, dampak dari pemberontakan PKI tahun 26 dan tahun 27. Ingat ya, PKI tahun 26 dan 27. Nah, apakah jawabannya A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah muatnya peranan kaum konservatif dalam pergerakan nasional? Nah, ini jawabannya bervariatif ya. Tapi kalian hampir benar sih. Ada beberapa yang benar, ada beberapa yang masih salah juga. Yaudah, aku langsung ke pembahasan aja kali ya. Uh, jadi jawabannya adalah D. Pengawasan yang semakin ketat terhadap organisasi pergerakan. Kalau dibilang dilarang, oh nggak dilarang, tapi dia lebih dibatasi gitu. Anggotanya memang ditangkap-tangkap penjara gitu, tapi mereka bisa bertransformasi ke pergerakan lainnya gitu. Karena setelah tahun 26-27 itu ada lagi pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 gitu. Dia bertransformasi dengan pesat gitu gerakan PKI ini. Nah, terus yang kedua kesadaran bangsa Indonesia untuk memainkan peran politik, oh jelas tidak. Sejak dari awal sampai akhir itu peran politik masyarakat Indonesia atau istilahnya di Hindia Belanda itu memang sejak masa PKI ini jadi lebih diawasi gitu, lebih diperhatikan sama pemerintah Hindia Belanda gitu. Terus kalau dibilang pembuangan tokoh-tokoh PKI ke Belanda itu juga nggak valid karena tokoh-tokoh PKI kayak Semaun itu diasingkan kan. Dia sempat diasingkan, tapi dia kemudian pindah ke Moskow gitu. Terus dia bisa memimpin pergerakan komunis di Asia Tengah gitu. Aku lupa kalau nggak salah negaranya Turkmenistan kalau nggak salah. Terus Musso itu dipenjara. Dia dipenjara, tapi dia nggak diasingkan. Dia abis itu setelah itu bebas, pergi ke Moskow. Terus Alimin ini dia bergabung dengan komunis internasional gitu. Jadi banyak yang tertangkap, tapi banyak juga yang habis tertangkap dia bisa kabur gitu. Nah, tokoh-tokoh inilah yang bisa dibilang yang aku tadi bilang dia pergerakannya itu bertransformasi ke pergerakan lain gitu. Terus yang E itu menguatnya peranan kaum konservatif dalam pergerakan nasional. Mungkin kalau dibilang kaum konservatif mungkin kayak Budi Utomo yang dia cenderung masih moderat ya, tidak radikal seperti PKI atau Indisco Partai, tapi kan nggak apa ya, karena semua pergerakannya dibatasi sejak istilahnya pemerintah Hindia Belanda ini kecolongan lah sama salah satu pemberontakan gitu. Dan pemberontakan yang tahun 26-27 PKI ini dia bisa bisa diredam dengan cepat karena memang waktu itu belum terorganisir dengan baik seperti itu. Terus soal nomor 8. Ini adalah pemberontakan Sepoy di India. Itu salah satu pemberontakan yang penting karena dia itu cikal bakalnya nasionalisme di India. Jadi kan dulu orang India itu dijajah sama Inggris. Lalu lewat pemberontakan inilah ada akibat yang sangat-sangat besar gitu. Oke, ini juga udah lumayan banyak yang jawab gitu ya. Uh, aku sudahi gitu. Oke, mohon maaf juga ya kalau misalkan ini kesannya terburu-buru ya guys, karena memang durasi. Oke.
Jadi jawabannya itu adalah munculnya kaum elit pribumi gitu. Kenapa bukan lenyapnya dinasti Moghul gitu? Sebenarnya di sini kan pertanyaannya adalah akibat yang dibawa dari pemberontakan Sepoy. Lenyapnya dinasti Moghul itu penyebab dari munculnya pemberontakan Sepoy. Jadi bukan akibatnya, dia sebabnya. Dan saat itu juga EIC itu kayak VOC tapi versi Inggris itu dia melakukan monopoli dan lain-lain, yaitu salah satu yang menghancurkan dinasti di India yang sudah ada gitu. Kerajaan di India udah ada nih, namanya dinasti Moghul. Lalu datanglah nih EIC dari Inggris nih. Nah, mereka ini ya sama kayak di Indonesia, kayak kita punya kerajaan Nusantara. Lalu datanglah VOC. Akhirnya kerajaan Nusantara ini tersingkir. Sama juga dengan dinasti Moghul gitu. Mereka tersingkir karena ya ada EIC gitu. Terus menguatnya peranan EIC di India gitu. Jelas itu bukan ya, karena pada dasarnya EIC itu runtuh karena kebijakan-kebijakannya itu memicu pemberontakan gitu. EIC itu dia banyak memicu kebijakan-kebijakan yang kontroversial gitu. Misalkan terutama isu-isu antar agama ya, di India sendiri itu mayoritasnya Hindu, lalu sebagainya lagi Muslim. Itu dua umat agama yang saat pemberontakan Sepoy ini penyebabnya itu gitu, kayak dari mulai penggunaan senjata yang mereka pelumasnya pakai pelumas sapi apa minyak babi, terus dan banyak penyebabnya gitu. Nah, tadi juga aku belum lupa bilang, Sepoy itu adalah pasukan khusus buat kerajaan Inggris, tapi isi-isinya adalah orang-orang India yang terpilih gitu. Kalau di Indonesia modelannya kayak Kenil, ya Kenil, Koninklijk Nederlands Indische Leger gitu. Itu setara lah kayak gitu. Dan di situ juga ada pemberontakan Sepoy ini jadi dari para tentara orang-orang India yang dia bekerja untuk Inggris gitu, tapi mereka merasa banyak ketidakadilan yang dia dapatkan ya karena masalah isu ras, isu agama gitu. Mereka diduakan lah dari orang-orang Inggris ini gitu. Jadi menguatnya peranan EIC di India itu juga bukan, itu salah satu penyebab ya. Terus pemberian status dominion Kanada itu nggak relevan dengan soal itu jauh. Terus kalau perlawanan raja-raja Sikh, nah raja-raja Sikh itu dia salah satu istilahnya raja-raja yang memang sudah ada sebelum masuknya Inggris gitu. Dan mereka saat Inggris masuk itu mereka sudah melakukan pemberontakan gitu jauh sebelum pemberontakan Sepoy. Cuman memang mereka kalah gitu karena pemberontakan raja-raja Sikh itu terhadap Inggris itu dimenangkan sama Inggris. Kerajaan Sikh sendiri itu lenyap di tahun 1849. Nah, kalau di Indian Unity itu sendiri atau pemberontakan Sepoy itu tahun 57. Jadi jelas bukan itu ya, karena perlawanan raja-raja Sikh jauh udah ada sebelum itu. Jadi akhirnya muncullah dari pemberontakan itu kaum-kaum elit pribumi gitu. Dari situ sejak pemberontakan itu mereka sadar gitu bahwa rasa nasionalisme mereka tumbuh gitu. Di situ mulailah kaum-kaum elit pribumi itu muncul kayak Mahatma Gandhi, terus Jawaharlal Nehru dan lain-lain gitu. Lalu nomor 9, tanggal 5 September 1943 itu pembentukan Chuo Sangiin. Nah, Chuo Sangiin itu tugasnya ngapain gitu. Ayo guys jawab. Ya.
Oke deh. Kayaknya aku langsung bahas aja ya. Eh, Jawabannya apa sih gitu. Jadi eh nah, jawabannya C, bener, kalian udah pada bener ya, kalian udah tahu gitu. Jadi jawabannya itu mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer. Nah, itulah tugas Badan Cuo Sangiin, Badan Pertimbangan gitu. Jadi kenapa sih badan ini bentuk gitu? Karena waktu itu posisinya di tahun 43 itu Jepang sudah mulai terdesak tuh di perang Asia Pasifik gitu. Mereka udah kalah mulu nih posisinya, udah nggak mungkin lah mereka menang gitu, udah terdesak gitu. Akhirnya mereka menjanjikan kemerdekaan tuh ke negara-negara yang mereka kuasai. Saat itu termasuk Indonesia, terus Vietnam juga, Filipina kalau nggak salah iya gitu. Nah, di situ mereka menjanjikan kemerdekaan. Ya sudah, akhirnya Indonesia menagih itu dong, supaya mereka bisa dapat apa ya istilahnya, kepercayaan rakyat Indonesia gitu, supaya dia bisa menang perang juga, karena kan saat itu dia terdesak ini. Dan satu-satunya amunisi yang dia punya untuk melawan sekutu adalah ya negara-negara di Asia gitu, negara-negara kayak Indonesia, negara-negara jajahannya, karena ya dia posisinya udah mendesak, udah pasti kalah gitu. Jadi dia cuma bisa ngarepin kekuatan dari negara-negara di Asia yang dia kuasai gitu. Tapi supaya rakyat ini percaya gimana? Oh ya udah kita janjian aja kemerdekaan. Nah, disitulah Badan Cuo Sangiin itu dibentuk gitu. Nah, karena ini soalnya adalah nanyain tugas badan ini tuh ngapain, jadi jawabannya adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer. Jadi di situ istilahnya apa aja sih yang perlu dibentuk nih buat negara kemerdekaan Indonesia yang akan datang gitu. Nah, kalau kenapa jawabannya bukan A atau D atau E, itu jelas itu tujuannya. Tujuan dari Jepang membentuk Chuo Sangin itu untuk ya udah memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia, terus menggalang rakyat Indonesia, mencegah benih-benih perlawanan, yaitu dia untuk nyari temen lah, nyari bala bantuan gitu dengan cara ya udah kita janjiin aja kemerdekaan gitu supaya mereka percaya ya udah kita bentuk badan Cuo Sangiin kayak gitu. Terus kenapa bukan B, potensi bangsa guna kemakmuran bersama itu udah nggak relevan sama soal gitu. Terus nah ini mungkin nih nomor 10 kalian, Ernest François Eugene Decker mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan Reader's Cup bagi Indonesia merdeka di masa datang. Ya kalian kalau nggak tahu Reader's Cup apa, kalian baca aja itu lembaga pendidikan di Indonesia itu tujuannya yang didirikan sama Eugene Decker tuh namanya apa gitu. Apakah perguruan kayu tanam, apakah yang B itu yang Platen van de Beatrix School of the Princess Beatrix School, apakah Meet Alfred Lager Onderwijs, apakah Sekolah Bangsa Merdeka, apakah Kesatria Institute, gitu. Itu adalah sekolah-sekolah yang pilihan-pilihan ini banyakkan nama-nama institusi pendidikan ya. Dan kalian coba jawab dulu deh gitu lewat polling yang mana sih yang Ernest François Eugene Decker itu dirikan gitu. Oke deh, ini kita langsung masuk ke pembahasan aja. Sebentar. Sebentar ya. Nah, langsung masuk ke pembahasan aja kali ya. Jadi jawabannya Kesatria Institute. Nah, ini
Ernest Francois Eugene Dowsdecker adalah Setiabudi gitu. Dokter Danurjirja Setiabudi gitu. Dia yang tergabung dalam 3 serangkai ya bersama dengan Cipto Mangunkusumo ya. Terus nah itu dia membentuk 3 serangkai itu. Nah, kalau Edward Dowsdecker itu adalah yang namanya Multatuli yang dia bikin buku Max Havelaar. Kalian tuh hati-hati tuh jangan sampai ketuker gitu. Karena dan sebenarnya mereka berdua ini itu saling berhubungan gitu. Aku juga sedikit lupa hubungan mereka tuh berdua apa, tapi kalau nggak salah kakeknya Ernest Dowsdecker itu punya saudaranya itu adalah si Edward Dowsdecker ini gitu. Nah itu foto yang sebelah kiri adalah Edward Dowsdecker alias Multatuli. Nah yang sebelah kanannya Ernest Dowsdecker waktu tua, itu ada fotonya waktu muda. Nah si Ernest Dowsdecker ini adalah yang disebut dengan Danurjirja Setiabudi, yang dia anggota Indische Partei, yang dia juga bentuk 3 serangkai. Seperti itu. Terus ini nomor 11. Suatu peristiwa itu berhubungan dengan ataupun disebabkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan dia suatu peristiwa itu nggak mungkin muncul atau berdiri sendiri. Gitu. Nah, menurut Kunto Wijaya atau Kunto Wijoyo, sejarah itu sifatnya apa? Gitu, guys. Ini sebenarnya dasar ilmu sejarah sih, pengantar ilmu sejarah. Gitu. Nah, kalian bisa jawab di kolom polling atau di kolom chat seperti itu. Nah, coba itu guys dijawab dulu apakah kan udah mikir tuh ya, sekarang tinggal jawab nih gitu. Apa sih gitu. Ini peristiwa saling berhubungan nih, peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu. Dia nggak berdiri sendiri atau muncul gitu aja. Nah, menurut Kunto Wijoyo itu apa sih? Wow, mostly kalian udah jawab benar sih. Maksudnya kalian udah paham gitu, ada dasarnya ilmu sejarah gitu ya. Dan tadi juga banyak nih yang ngomong kalau di kolom chat, iya ini soal memang susah banget kak gitu. Ya ini memang sebenarnya bukan soal simak, tapi model soal simak itu seperti ini gitu. Dan memang dia sangat-sangat luas pembahasannya, jadi kalian sering banyak-banyak baca kayak gitu. Tapi yang penting kalian tahu dasar-dasarnya seperti soal-soal kayak gini gitu. Oke, aku langsung masuk pembahasan aja kali ya. Jadi jawabannya diakronis gitu. Nah, tadi kan di sini dibilangnya adalah suatu peristiwa itu berhubungan gitu. Jadi dia nggak muncul tiba-tiba gitu. Nah, itu diakronis karena kan dia memanjang dalam waktu. Kalian jangan suka tuker ya antara diakronis sama sinkronis gitu. Kalau sinkronis kan ruang. Gitu. Kalian lihat aja gitu, diakronis. Dia melewati kronos itu perjalanan waktu. Jadi dalam kaitannya dengan soal Kunto Wijoyo tadi ini adalah bahwa peristiwa itu mereka saling berhubungan satu sama lain, lihat dari alur waktunya gitu. Misalkan kayak, kenapa Indonesia merdeka tahun 45? Karena misalkan karena waktu itu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, gitu kan. Itu kan saling berhubungan tuh. Jepang dibom, lalu Jepang kalah, lalu Indonesia merdeka kayak gitu. Nah, aku bakal bahas yang kayak kenapa bukan ideografis. Nah, kalau ideografis itu lebih ke ide ya. Jadi dia grafis penggambaran suatu ide atau suatu peristiwa gitu yang dia terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Dengan tujuannya apa? Dari suatu peristiwa gitu kita bisa memaknai gitu. Peristiwa itu apa sih gitu. Hikmahnya yang kita ambil kayak gitu. Kalau empiris, nah sejarah itu bergantung kepada pengalaman manusia secara indrawi
maupun batiniah. Maksudnya adalah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan gitu. Terus fakta. Ya, jadi kenapa disebutnya ilmu sejarah ya? Kenapa disebutnya ilmu sejarah? Karena itulah yang membedakan ilmu sejarah dengan gosip gitu. Kalian kalau gosip sama-sama cerita kan, tapi kalau sejarah juga bercerita kan. Tapi apa yang membedakan ilmu sejarah dengan gosip ya? Ilmu sejarah itu ada faktanya. Kita bikin suatu peristiwa itu, kita mengkaji suatu peristiwa itu karena ada teori-teorinya, ada analisisnya, ada metodenya seperti itu. Dan juga datanya itu kredibel. Nah, kalau unik itu dia cuma terjadi satu kali ya. Maksudnya kayak nggak ada nih bentukan-bentukan peristiwa-peristiwa yang lainnya kayak gitu. Terus ini kalian mungkin pernah dengar kali ya soal-soal kayak gini. Ini adalah salah satu kepercayaan dinamisme yang masih berlangsung gitu ya dan masih diterapkan sama masyarakat Indonesia gitu. Ini tergambar dalam tradisi pemujaan salah satu gunung di di Indonesia gitu. Kalian mungkin apakah itu Galunggung Jawa Barat, apakah Merapi Yogyakarta, apakah Semeru gitu. Itu kalian coba jawab di kolom polling kayak gitu. Dipikir-pikir dulu kayak gunung mana sih yang masyarakatnya sebentar ke share ke ini lagi. Maaf. Bentar ya, maaf ini ke close. Jadi kepencet ini. Sebentar ya guys. Nah, ya coba kalian jawab itu. Masyarakat mana sih di Indonesia yang masih menerapkan istilahnya salah satu peradaban masyarakat dulu gitu. Dia masih memuja kekuatan-kekuatan yang sifatnya mistis gitu ya, goib gitu. Dia memuja salah satu gunung. Gimana tuh? Oke, aku end polling kali ya. Kalian udah pada tahu nih kayaknya. Jawabannya itu adalah di Gunung Merapi gitu. Jadi ini salah satu bentuk akulturasi ya. Jadi masyarakat di lereng Gunung Merapi itu dia punya acara dalam menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Gitu. Itu namanya disebutnya bulan Suro gitu. Dia acara tersebut itu ngapain gitu? Itu kayak jadi serangkaian acara gitu kan, dia menyambut tahun baru Islam itu dia lewat kirap kerbau. Ya, jadi dia memberikan istilahnya sedekah gitu ke Gunung Merapi tersebut gitu. Jadi salah satu hewannya misalkan hewan kerbau gitu dia hantarkan ke Gunung Merapi gitu. Terus malam harinya ada pertunjukan wayang kulit malam suntuk. Nah ini kalau kalian bisa lihat ini salah satu bentuk akulturasi gitu. Jadi kayak Islam ini kan dia menyambut tahun baru Hijriah kan, tapi kok masih ada kayak apa sih kurban kerbau, terus kok ada acara-acara wayang kulit kayak gitu-gitu. Nah ini salah satu bentuk akulturasi gitu. Jadi Islam datang ke Indonesia itu kenapa bisa cepat gitu? Karena memang dia membaur dengan kebudayaan lokal seperti itu. Ini adanya di Merapi, Yogyakarta. Nah ini mungkin soalnya lumayan gampang kali ya. Borobudur itu bentuk akulturasi juga antara Hindu-Buddha dengan budaya Praksara. Nah, dalam reliefnya itu banyak menggambarkan alam Indonesia antara lain. Ini kayaknya kalian juga bisa dipikir-pikir gitu, bisa kalian jawab. Nah, silakan guys dijawab. Oke, ini kalian udah, ini juga kayaknya jawabannya, ini juga maksudnya soal yang tidak terlalu sulit lah ya, kalian bisa memahami soal ini gitu, jadi aku end pollingnya dulu.
Eh, jadi jawabannya adalah pemandangan kesuburan alam. Ya, tadi kan karena di sini ditanyanya adalah menggambarkan alam gitu kan. Ya, kalau kisah kehidupan Buddha Gautama itu kan maksudnya ke religi atau agama gitu. Biasanya Kalamakara dan Kalamagara itu hewan ya, aku lupa hewan apa. Terus relik Buddha Gautama itu juga kan unsur-unsur keindahan. Kemudian Brundak juga kan itu bentuk arsitektur, ditanya kan menggambarkan alam. Nah, jadi kamu udah tahu lah ya ini. Bisa aku langsung skip gitu. Nah, ini nih mungkin kalian sering dengar nih, sumber tertua masuknya Islam ke Jawa adalah pada abad ke-11 dengan ditemukannya makam apakah Putri Retno Suwari, apakah Maulana Malik Ibrahim, apakah Raden Rahmat, apakah Makhluk Ibrahim gitu. Ini dia uh, di apa ya? Di abad ke-11 gitu. Nah, kalian hati-hati nih, abad ke-11 nih. Makam sumber tertua masuknya Islam ke Jawa adalah pada abad ke-11. Dengan ditemukannya makam Putri Retno Suwari, coba kalian pikir dulu tuh, Putri Retno Suwari itu siapa? Maulana Malik Ibrahim tuh siapa? Dan Rahmat itu siapa? Kayak gitu. Nah, oke. Udah banyak ya, 75% yang jawab. Aku polling dulu. Terus, aku next. Bukan. Jawabannya A, guys. Putri Retno Suwari atau Siti Fatimah binti Maimun. Kalau Maulana Malik Ibrahim, dia itu wafatnya tahun 1419. Di sini kan ditanyanya abad ke-11. Terus Raden Rahmat itu siapa? Raden Rahmat itu Sunan Ampel. Wafatnya tahun sekian-sekian. Makdum Ibrahim itu Sunan Bonang. Wafatnya tahun 1525. Terus Putri Cempaka itu aku kurang tahu ya, tapi tahu aku Putri Cempaka itu satu hikayat ya atau cerita rakyat itu dari Bengkulu. Jadi benar adanya dia itu juga aku belum bisa pastikan dan juga tanggal kematian dan kelahiran juga belum diketahui gitu karena kan itu sifatnya hikayat. Nah, ini nomor 15 nih. Tujuan pembangunan tembok besar Cina adalah untuk apakah A, apakah B, apakah C? Coba guys, pikir-pikir dulu tuh tujuan pembangunan tembok Cina itu buat apa? Apakah untuk tujuan wisata alam atau mengancam invasi dari bangsa Eropa? Gitu kan? Apakah menyatukan seluruh etnis yang ada di Cina atau malah tembok Cina itu dibikin untuk memudahkan penarikan pajak yang ada di jalur sutra? Coba kita pollingnya. Wow, kalian udah 85% jawab benar. Jadi aku langsung aja bahas soalnya. Tuh. Jawabannya benar, membentengi kekuasaan Cina dari serangan bangsa Manchu. Itu jadi di masa itu pemerintahnya membuat tembok besar Cina itu untuk menghalangi serangan bangsa Manchu gitu supaya mereka tidak terintervensi gitu. Kenapa bukan B? Gitu. Jelas kalau tujuan wisata alam dan budaya saat itu belum lah ya. Maksudnya bukan tujuan utamanya nggak mungkin itu gitu. Terus adanya ancaman invasi dari bangsa Eropa itu jelas bukan karena bangsa Eropa itu di Cina aja tahun 1510. Sedangkan tembok besar Cina itu konstruksinya mulai dibangun itu sebelum Masehi. Terus kalau menyatukan seluruh etnis yang ada di Cina, logikanya nggak mungkin karena ngapain kita menyatukan? Kita mengintegrasikan suatu etnis tapi kok dibikin tembok? Itu kan jelas-jelas pemisah. Dan penarikan pajak yang lewat jalur sutra, wah itu nggak mungkin dong. Kalau misalkan dengan adanya tembok Cina itu nggak ada kaitannya sama jalur sutra. Itu jelas-jelas bukan. Seperti itu. Oke, aku next ya. Soalnya nomor 16. Ini masuk ke era-era kolonialisme. Kalian bisa baca soalnya sendiri. Aku open pollingnya. Nah ini soalnya mesti diresapi ya guys. Soalnya banyak ngecohnya gitu.
Nah, ini juga kalian kayak udah paham lah ya. Uh, jadi benar jawabannya penguasaan Inggris atas pangkalan-pangkalan militer Belanda ini kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang, ya itu sama aja artinya. Kapitulasi sama perjanjian itu inti dari perjanjian Tuntang itu. Jadi Belanda itu mau nggak mau memberikan Hindia Belanda ke Inggris gitu. Nah, saat itu di masanya pemerintahannya Gubernur Jenderal Johnson. Nah, di situ dia langsung dong sama pemerintah pusat yang di Belanda, dia langsung dicopot gitu, digantikan dengan Thomas Stamford Raffles gitu. Tapi jawabannya bukan A, karena diangkatnya Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Bengkulu. Nggak ada Gubernur Jenderal di Bengkulu ya, adanya Gubernur Jenderal di Hindia. Terus Rakyat Sumatera itu nggak relevan. Pergantian pimpinan dari Thomas Stamford Raffles ke John Cadell itu juga bukan. Meninggalnya istri Thomas Stamford Raffles nggak ada urusannya. Nah, yang benar adalah ya penguasaan Inggris atas pangkalan-pangkalan militer Belanda. Kenapa? Karena saat itu secara garis besar perjanjian Tuntang selain dia menyerahkan Hindia Belanda ke Inggris, pegawai-pegawainya itu juga jadi di bawah kekuasaan Inggris. Dan di situ setara Inggris langsung mengepung pangkalan-pangkalan militer Belanda di Jawa, khususnya di Hindia Belanda. Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal nomor 17. Ini tentang apa nih? Perang Bone gitu di Sulawesi Selatan. Dilatar belakanginya oleh apa gitu. Apakah karena monopoli jalur perdagangan? Apakah karena keinginan Belanda untuk memperbaharui Bongaya, tewasnya Hasanuddin di Sultan Hasanuddin? Itu ya, kalian bisa baca dulu. Aku coba open relaunch pollingnya dulu ya. Oke. Okay. Nah, itu apakah jawabannya A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E? Ini kalian mungkin banyak yang meraba-raba gitu ya, kayak apa sih jawabannya Kak gitu. Kayak rasaan ini deh, rasaan itu deh gitu. Ya kan kalian suka jawab soal pasti gitu kan, kayak rasaan gini jawabannya deh. Kayaknya waktu itu gue baca gini deh. Nah, mungkin kalian juga bingung gitu. Jadi langsung aku empowering dulu. Aku mau langsung bahas ke pembahasannya. Jawabannya pembangkangan Raja-Raja Bone terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi perang Bone ini tuh terjadi 2 kali ya, dan kenapa bukan keinginan Belanda untuk memonopoli jalur perdagangan di Indonesia Timur. Posisinya di situ Belanda udah menguasai perdagangan Indonesia Timur karena di Sulawesi itu ada kerajaan namanya Kerajaan Gua Talo. Kalau kalian di sekolah tuh pernah belajar. Nah, itu salah satu puncak kekuatan dari apa ya istilahnya pusat kekuatan di Sulawesi gitu. Terus saat jatuhnya itu ke tangan Belanda, ya sudah kerajaan-kerajaan lainnya itu nurutlah sama Belanda. Tapi kerajaan Bone ini enggak, dia terus melakukan pembangkangan gitu terhadap pemerintah Belanda dan kebijakan-kebijakannya. Terus kalau keinginan Belanda untuk memperbaharui Bongaya itu juga enggak, karena itu jauh ya kurun waktunya. Terus Hasanuddin dari Makassar itu meninggal itu juga nggak ada kaitannya karena itu beda 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 cerita ya, beda kasus. Jatuhnya wilayah Bone ke tangan Inggris ini nggak relevan. Yang jadi jawabannya benar adalah E, pembangkangan Raja-Raja Bone terhadap kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Lalu lanjut nomor 18. Ini soal tentang sejarah dunia, guys. Jadi di Inggris itu Raja Charles I itu pernah hampir diturunkan gitu sama Oliver Cromwell. Nah, dampaknya sistem pemerintahan di Inggris itu apa? Gitu. Kalian baca dulu pelan-pelan, aku open pollingnya. Gitu.
Oke deh guys, ini kalian juga mungkin jawabnya rada-rada ragu-ragu ya karena uh, takutnya salah atau gimana. Jadi jawabannya itu adalah Inggris diubah menjadi republik. Kalau kalian cermat, kalian nggak apa-apa nggak tahu siapa itu Raja Charles, siapa itu Oliver Cromwell, tapi kalian kalau kalian teliti, baca nih dampak sistem pemerintahan. Nah, kita mainnya ke sistem pemerintahan gitu. Nggak mungkin dong hubungannya dengan dinasti Cromwell. Terus Ratu Mary menandatangani Bill of Rights. Munculnya Glorious Revolution, kuatnya kedudukan para bangsawan. Ini kan tanyanya sistem pemerintahan gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak tahu juga, kalian bisa jawab jawabannya adalah A gitu. Tapi aku jelasin sedikit aja. Saya bukan B, naiknya Oliver Cromwell sebagai raja gitu. Jadi latar belakangnya adalah Raja Charles I itu dia salah satu raja Britania Raya Inggris yang asalnya dari Skotlandia. Dia raja terakhir yang memimpin Britania Raya dari Skotlandia. Nah, di situ dia banyak melakukan apa ya istilahnya penyelewengan lah. Dia menikahi seorang bangsawan Katolik gitu. Sedangkan Charles sendiri itu kan dia Protestan. Di situ banyak melukai hati warganya yang Protestan. Terus banyak kebijakan-kebijakannya tuh yang cenderung apa ya istilahnya otoriter gitu. Dia nggak mau untuk dikritik dan lain-lain. Nah, disitulah Oliver Cromwell dia parlemen. Nah, di situ dia seorang anggota parlemen, dia tuh mencoba gitu untuk mengkritik Raja Charles itu bahwa lo banyak salah gitu, lo harus berubah, lo harus melakukan pembenahan gitu. Nah, tapi di situ dia nggak mau. Dan di situ Oliver Cromwell uh, mencoba untuk mencari kekuatan dan melancarkan Raja Charles. Nah, di situ Raja Charles I dia itu apa ya istilahnya dihukum mati dan di situ Oliver Cromwell statusnya sebagai dewan negara bukan raja ya jadi karena dia seorang pemimpin parlemen jadi dia statusnya dewan negara di situ dan di situ karena tadi karena si Raja Charles itu kan dia monarki yang sifatnya cenderung otoriter ya jadi dia ingin berubah menjadi republik dan di situ dampak dari uh, konflik ini adalah ya Inggris diubah menjadi bentuk republik. Itu sempat terjadi walaupun akhirnya anaknya Raja Charles, Charles II, itu dia langsung mengambil alih kekuasaan di istana kayak gitu. Terus kalau misalkan yang pilihan-pilihan lainnya itu udah enggak ya, karena kan ditanyai sistem pemerintahan seperti itu. Terus nih nomor 19. Nah, tadi aku sempat ngomong tentang English Party didirikan oleh 3 serangkai apa sih cita-cita besarnya, apa sih visi mereka gitu. Kalau kalian apa namanya suka ikut apa acara atau misalkan organisasi itu kan pasti punya visi, punya cita-cita apa gitu. Nah ini tanyanya adalah Indische Partai. Coba guys dijawab dulu atau dibaca dulu soalnya.
Nah, oke, ini aku langsung bahas aja. Jadi visinya atau cita-cita besarnya adalah bersatunya semua golongan yang ada di Hindia Belanda. Jadi sebenarnya intinya adalah untuk menghapuskan diskriminasi ras. Itu sih sebenarnya IP gitu. Karena kan di situ masyarakat Hindia Belanda pada saat itu ada pribumi, ada orang Belanda, ada kaum Tionghoa, kaum Timur Tengah, terus ada juga orang-orang campuran antara pribumi dan orang Belanda atau disebutnya orang Indo gitu. Jadi visi besarnya adalah itu. Aku langsung next aja ya, nggak terlalu banyak jelasin. Ini soal petisi Sutarjo. Nah, petisi Sutarjo itu diajukan ke Poksat gitu. Dia dapat penolakan dari Ratu Belanda, dan di Poksat itu ada beberapa kelompok yang dia nolak gitu terhadap petisi ini gitu. Anggapan mereka tuh kenapa gitu? Kenapa sih mereka nolak petisi Sutarjo? Jadi kalau yang belum tahu, petisi Sutarjo itu dia ingin mengajukan istilahnya kemerdekaan lah ya, kemerdekaan Indonesia ke pemerintah Belanda gitu. Dalam artian di situ bentuknya berdiri sendiri gitu, tapi dalam masih kekuasaan Belanda. Ya istilah sekarangnya otonomi lah kayak gitu. Nah, coba kalian baca dulu, terus apa sih jawabannya kayak gitu, misalkan kayak kalian resapi dulu soalnya gitu. Nah, yaudah, oke. Jadi aku langsung bahas aja kali ya, supaya waktunya juga nggak mepet gitu. Soalnya juga udah deket durasi gitu. Bentar. Jadi kenapa beberapa pihak itu menolak? Salah satunya namanya Van Vaderlands Club, itu beranggapan bahwa petisi Sutarjo atau tuntutan yang diajukan sama Sutarjo ini tuh istilahnya Indonesia belum bisa gitu, masih terlalu dini atau belum mampu berdiri sendiri gitu. Karena kan Indonesia lama gitu dijajah Belanda, diatur oleh Belanda gitu. Kalau tiba-tiba langsung diberikan kemerdekaan, apakah bisa gitu? Kiranya memimpin sebuah negara yang mandiri gitu. Itu yang pihak-pihak Belanda tolak. Nah, tadi di sini dibilang adalah Poksrat gitu. Poksrat itu Dewan Rakyat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ada opini-opini atau kita ada saran-saran, nah itu kita mengajukannya ke Poksrat. Gitu. Nah, di sini pribumi itu orang Indonesia sendiri itu maju mengajukan petisi Sutarjo terkait kemerdekaan, cuman ditolak gitu kan. Itu sih sebenarnya intinya adalah itu. Terus langsung ke nomor 21. Maaf ya kalau misalkan aku agak cepet gitu soalnya durasi gitu. Terjadinya perang Tiongkok melawan Inggris Prancis itu disebabkan oleh apa gitu? Apakah dibunuhnya Padri Prancis di Guangxi? Ini maksudnya juga sejarah dunia ya guys. Coba dibaca dulu baru kalian jawab. Oke, jadi tadi kalian udah jawab sekitar 53% orang jawabnya benar gitu. Jawabannya adalah
kapal penyelundup Inggris itu berbendera Prancis ditahan oleh Tiongkok. Uh, Perang Tiongkok lawan Inggris Prancis itu sebenarnya masalahnya adalah karena jadi perusahaan Hindia Timur Britania atau namanya EIC tadi itu dia dia berusaha untuk mengembangkan perdagangan opium di Tiongkok gitu. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Jadi kan Tiongkok itu dia cukup lama ya tidak terbuka dengan perdagangan global gitu, perdagangan dunia. Nah, saat dia mulai terbuka, di situ Inggris masuk dan lama-lama Inggris itu mulai mengembangkan perdagangan opium di Tiongkok. Nah, di situ orang-orang Tiongkok itu menolak gitu. Karena sebenarnya pertama mungkin karena itu opium dan juga kedua karena masalah ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau yang perang Tiongkok lawan Inggris Perancis ini itu adalah perang Candu kedua. Candu itu artinya opium lah ya. Di tahun-tahun 1856-1860 gitu. Terus kalau yang dari A, B, C dan E itu bukan ya, karena itu lebih ke penyebab kenapa ada lebih ke penyebab faktor-faktor awalnya gitu. Sedangkan untuk kasus Tiongkok melawan Inggris Perancis sendiri itu lebih karena kapal penyelundup Inggris itu yang benderanya Perancis itu ditahan oleh Tiongkok gitu. Ketahuan dia menyelundupkan opium seperti itu. Nah, ini nomor 22. Pembentukan Sento dilatar belakangi oleh apa? Nah, kalau kalian belum tahu Sento itu adalah kalau kalian tadi waktu itu ikut kelas perang dingin sama aku dan Demetrio, Sento itu Central East National Treaty Organization. Jadi dia fakta pertahanan aliansi militer Timur Tengah gitu. Itu dibentuk di masa-masa perang dingin lah. Pembentukannya bersama dengan negara-negara Timur Tengah dan juga sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain gitu. Itu kalau kalian ikut kelas aku mungkin kalian bisa jawab soal ini gitu, kayak kenapa sih pembentukan Sento itu dibentuk gitu. Oke, ini kalian mostly udah jawab benar sih. Jadi jawabannya benar, urgensi perebutan pengaruh pada masa perang dingin dan komunisme ya karena saat itu sekutu takut kalau Timur Tengah ini terlibat komunisme gitu karena di Afghanistan sendiri itu Uni Soviet itu kuat pengaruhnya, jadi mereka takut dan itu kan memang perebutan kekuasaan gitu, siapa yang paling banyak aliansinya, siapa yang paling banyak temennya gitu, itu istilahnya dapat menang lah di perang dingin dan mencegah yaitu ideologi komunis yang berseberangan dengan ideologinya Amerika. Oke, nomor 23. Ini kalian mungkin udah tahu kali ya, hasil sidang PPKI pertama itu sehari setelah pembacaan teks proklamasi itu isinya itu apa sih kayak gitu. Kalian pasti udah tahu lah, ini cukup All I can do is ini juga kalian kayak mungkin udah sering dengar gitu. Oke, aku langsung polling aja ya. Kalian udah pada paham lah ya soal-soal seperti ini. Mungkin aku recall sebentar aja, kayak dibentuknya Komite Nasional Indonesia. Jadi sidang pertama itu kan 18 Agustus ya, sehari setelah pembacaan proklamasi. Dia ngesahin UUD, mengangkat Soekarno jadi presiden dan wakilnya itu Muhammad Hatta, dan dia membentuk Komite Nasional. Nah, barulah di sidang yang ketiga, tanggal 22 Agustus itu, dia menetapkan Komite Nasional Pusat. Terus ada PNI, dia bentuk PKR. Nah, sidang kedua itu tanggal 19 Agustus yang sifatnya di sidang kedua ini lebih ke bentuk struktur tata negara gitu, kayak berapa provinsi yang dibutuhkan Indonesia, terus tentara rakyat, terus 12 kementerian, 4 menteri negara. Ini sebenarnya aku mau recall supaya kalian ingat aja sih. Terus nomor 24, untuk merebut Irian Barat dari Belanda, Indonesia itu melakukan konfrontasi politik. Nah, itu apa? Apakah aksi mogok perusahaan Belanda atau pembentukan
eh, provinsi Iran Barat pada RI, terus atau diplomasi apa lewat Trikora, atau pelarangan terbang mendarat maskapai di Indonesia. Ya, kalian bisa coba jawab di polling. Oke, ini kan udah pada paham sih sebenarnya. Aku langsung masuk ke pembahasan. Jadi benar dikeluarkannya Trikora. Kan di sini adalah tanyanya konfrontasi politik. Kalau aksi mogok itu salah satu bentuk dari segi ekonomi ya. Karena di masa itu Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang berdiri gitu, dan pegawai-pegawainya kebanyakan orang Indonesia gitu. Mereka mogok gitu supaya Irian Barat itu diberikanlah dari Belanda ke Indonesia. Terus pembentukan provinsi itu juga bukan, ya kan? Karena tanya politik lah ya. Diplomasi itu bisa jadi, tapi bisanya konfrontasi alias konflik gitu. Kalau diplomasi kan dengan cara-cara damai. Kalau konfrontasi itu cara-cara yang sifatnya negatif. Gitu. Dan jawabannya ya dikeluarkannya Trikora. Nah, kalian jangan sampai salah ya, kalau Trikora itu pembebasan Irian Barat. Kalau di Kora itu yang Ganyang Malaysia. Nah, kalian bisa baca di sini Trikora itu Tri Komando Rakyat, 3 Komando Rakyat, gitu ya. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua, terus kibarkan sang merah putih, terus kita disuruh bersiap gitu untuk mobilisasi umum, terus kalau di Kora itu dia lebih ke Ganyang Malaysia gitu. Itu konfrontasi politik. Gitu. Oke, aku langsung masuk ke soal terakhir nih guys. Nah, ini di masa demokrasi terpimpin ada partai politik yang dibubarkan oleh Soekarno. Nah, itu kenapa sih gitu? Dibubarkan oleh Soekarno, namanya Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Coba kalian jawab dulu, kalian pikir-pikir dulu nih, ingat-ingat lagi nih, kayak di sekolah kan pasti belajar tuh demokrasi terpimpin. Murba kenapa gitu? Dibubarkan gitu. Oke, jadi kalian udah sebagian kalian jawabnya ada yang benar, masih juga ada yang hampir benar gitu. Jadi aku langsung jawab aja, aku end dulu. Jadi jawabannya itu adalah bentuk barisan pendukung Soekarno gitu. Kenapa gitu? Kok dia bikin barisan pendukung Soekarno malah dibubarkan gitu? Kalau satu partai menolak RAPBN Soekarno itu jelas bukan ya. Jadi gini, latar belakangnya adalah di masa itu Murba itu salah satu transformasi gerakan dari PKI sebelumnya. Dan di masa demokrasi terpimpin itu partai PKI sama partai Murba ini cukup kuat gitu. Mereka berebut pengaruh untuk lebih dekat dengan Soekarno, ya kan? Karena di saat itu kan Soekarno sebagai pemegang komando tertinggi gitu, di masa demokrasi terpimpin. Nah, mereka itu berdua itu istilahnya cukup bersaing gitu untuk mendapatkan atensi dari Soekarno gitu. Dan di situ Murba itu membentuk barisan pendukung Soekarno. Nah, di situ PKI itu bisa melihat itu sebagai salah satu istilahnya, barisan pendukung Soekarno itu dari PKI sendiri tuh nilainya bahwa itu adalah salah satu gerakan yang ingin mengkudeta Soekarno gitu. Nah, kalau tadi kalian pada jawab mengkritisi kebijakan politik mercusuar Soekarno, jelas bukan, karena Murba itu salah satu partai yang cukup istilah kasarnya menjilat Soekarno gitu. Terus tentang konsep Nasakom itu juga bukan, menghalangi langkah dari gerak PKI itu hampir benar, tapi di situ tuduhannya adalah saat itu Murba itu adalah dia ingin melakukan kudeta terhadap kepemerintahan Soekarno gitu.
Karena ternyata dengan namanya Barisan Pendukung Soekarno ini dianggapnya sebagai gerakan bawah tanah yang ingin menjatuhi Soekarno, seperti itu. Tuh guys. Nah, mungkin itu sih soal dari aku 25 soal ini. Mungkin nanti di kelas selanjutnya itu bakal ada pembahasan 25 soal juga. Kalau ini kan pilihan ganda ya. Nanti sama Kak Demetrio bakal ada pembahasan yang sifatnya sebab akibat gitu guys. Nah, mungkin ini 2028 ya. Aku bakalan buka sesi tanya jawab. Buat kalian yang ingin tanya, bisa tanya di kolom chat. Nanti aku jawab semampu aku, dan juga Kak Demetrio bakal bantu jawab di kolom chat. Itu guys. Oke, ini ada yang jawab ya. Bedanya tipologi sama arkeologi apa? Kalau arkeologi jelas ya, benda-benda peninggalan zaman dulu. Kalau tipologi itu dia suatu ilmu yang sifatnya umum. Jadi tipologi itu ilmu yang mengelompokkan berbagai hal gitu. Mengklasifikasikan berbagai hal seperti itu. Oh iya guys, sama ini juga ya mungkin apa namanya? Kalau misalkan kalian apa namanya pengen tanya-tanya, bisa langsung DM atau line IG aku kasih line-nya di kolom chat. Kalian bisa tanya-tanya di IG atau line aku itu. Jangan lupa diisi ini ya ulasannya. Oh iya guys, sama itu juga ulasannya penting gitu. Misalkan kayak apakah aku ngajarnya cukup kecepatan, apakah aku ngajarnya nggak jelas, atau misalkan materinya besok ini kok dong kak gitu, atau materinya lebih variatif lagi dong kak gitu. Boleh guys diisi gitu. Oke, ini ada yang tanya, kalau Tritura itu apa? Tritura itu 3 tuntutan rakyat, yaitu setelah pergerakan PKI tadi. Mungkin tadi Kak Demetri udah jelasin juga ya di atas, yaitu intinya adalah rakyat ingin, karena tadi pemberontakan PKI itu cukup istilahnya romantis bagi rakyat, jadi rakyat menuntut untuk pembubaran PKI, terus juga ekonomi coba dipulihkan kembali gitu. Itu sebenarnya benar sih kalau kata Demetrio itu adalah akumulasi ketidaksenangan rakyat terhadap PKI itu. Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita langsung masuk ke sesi foto ya guys, buat apa? Langsung foto bersama dan langsung disudahi kelasnya gitu. Ayo on cam. Oke guys, kayaknya mungkin aku tutup kali ya sesi tanya jawabnya. Kita sekarang on cam dulu kali ya, supaya sesi foto buat kelas ini dokumentasi. Ayo guys, kita on cam. Oke, Razan udah siap? Ada lagi nggak nih? Oke, ayo guys, ditunggu guys. Oke, kayaknya udah deh. Langsung ya babain aja, Razan. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Makasih udah join. Oke, aku sudahi dulu kelas kali ini. Makasih atas partisipasinya, udah mau nyimak sampai akhir.
semangat terus belajarnya, jangan pantang menyerah, semangat terus, jaga semangatnya terus, jangan mudah putus asa. Udah dulu buat kelas kali ini. Selamat bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Thank you semua, sampai jumpa minggu depan.